Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Beberapa waktu yang silam, sebuah bangunan rumah berdiri di atas pusat keramaian kota. Tepatnya beberapa puluh meter dari tepi jalan raya yang cukup ramai. Bangunan rumah itu berbentuk memanjang yang dikelilingi oleh pagar tembok yang tinggi di tiga sisinya, dan bagian depan dibatasi oleh pagar besi dengan sebuah pintu gerbang besi yang telah berkarat dimakan usia. Bangunan itu dulunya adalah rumah besar, namun karena pemiliknya telah meninggal dunia, kemudian rumah itu jatuh ke tangan ahli warisnya, yaitu anak lelaki satu-satunya bernama Pak Jaya. Lalu ia menempati rumah itu bersama istri dan beberapa orang anaknya yang masih kecil. Dikarenakan tempat itu berada di keramaian kota dan dekat dengan salah satu sekolah menengah atas, Pak Jaya lalu mengalih fungsikan sebagian rumah itu menjadi sebuah rumah kos dengan kamar-kamar yang telah ia petak sedemikian rupa. Alhasil, berdirilah sebuah rumah kos 2 lantai dengan beberapa buah kamar yang dilengkapi dengan alat-alat tidur agar membuat nyaman bagi para penyewa kamar kosnya tersebut. Untuk menuju lantai atas, ada sebuah tangga tembok yang langsung dari arah halaman depan, dan sebuah tangga dari lantai atas berada di belakang bangunan yang mengarah pada halaman belakang yang cukup luas. Di halaman belakang yang cukup luas itu dikelilingi oleh benteng tembok tinggi. Di sana tumbuh beberapa pohon dan tanaman hias yang menambah kesan sejuk suasana, dilengkapi dengan kursi kayu untuk tempat bersantai. Di balik kenyamanan halaman belakang itu, ada hal yang menyeramkan, yaitu di pojok halaman belakang terlihat kamar mandi dan sebuah sumur tua dengan penggerak timba dari tali karet ban bekas. Dan yang menambah kesan seram lagi adalah adanya sebuah pohon sawo yang rimbun menaungi sumur tua dan kamar mandi tersebut. Cukup bersih memang tempat itu, namun tetap saja tempat tersebut terkesan sangat angker, membuat bulu kuduk merinding bagi siapa saja yang pertama kali datang ke tempat tersebut. Tahun ajaran baru tiba. Sekitar 10 orang calon siswa pada suatu sekolah di daerah tersebut memasuki kamar-kamar kos Pak Jaya. Pemilik kos pun tersenyum membayangkan penghasilan setiap bulannya. Seorang asisten rumah tangga ditempatkan di rumah kos itu untuk merawat kebersihan dan mengurusi anak-anak kos tersebut. Namun sayang, di bulan berikutnya, asisten rumah tangga tersebut pergi entah kemana tanpa pamit pada majikannya. Setelah menerima dan mengumpulkan uang sewa kos, akhirnya Pak Jaya dan istrinya lah yang mengurus langsung segala keperluan anak-anak kos di tempatnya. Pada suatu ketika, Pak Jaya sakit, sehingga rumah kos tersebut seperti tak terawat. Istrinya lah yang kemudian berjibaku bekerja merawat dan mengurus anak-anak kos tersebut. Beberapa hari berlalu. Di tengah keheningan malam, ketika para penghuni rumah kos
tengah terlelap tidur, tiba-tiba terdengar suara benda berat jatuh dari atas tangga yang menuju ruang pribadi Pak Jaya. Aan yang berada di kamar dekat tangga terbangun ketika mendengar suara tersebut. Ketika ia membuka pintu kamar, ia pun histeris. Di depannya, di bawah tangga terlihat tubuh Pak Jaya yang tertelungkup dengan kepala bersimbah darah. Rupanya, kepalanya membentur lantai tembok rumah kos miliknya sendiri. Entahlah apa yang terjadi sungguhnya dengan Pak Jaya. Dalam cerita ini tak dijelaskan secara rinci. Mendengar suara jeritan yang memecah suasana malam itu, seketika seluruh penghuni rumah kos yang tengah terlelap pun terbangun. Lalu mereka berhamburan ke asal suara, tak terkecuali istrinya Pak Jaya, dan ia pun menjerit-jerit histeris seraya memeluk tubuh suaminya yang telah tak bernyawa. Anak-anak kos yang berkerumun hanya mampu menenangkan istri Pak Jaya untuk ikhlas menerima kenyataan tersebut. Hari-hari berlalu. Setelah hari ke-40 meninggalnya Pak Jaya, ada kejadian-kejadian aneh yang menyeramkan di rumah kos tersebut. Dimulai dari kamar yang berdekatan dengan tangga, di mana lokasi terjatuhnya Pak Jaya. Aan yang tinggal sendirian di kamarnya. Tengah malam ia sering mendengar suara orang berjalan, naik dan turun tangga. Mulanya ia menganggap jika itu adalah istrinya Pak Jaya. Singkat cerita, pada suatu waktu sekira tengah malam, ketika ia tengah terlelap tidur, tiba-tiba ia terbangun. Ia merasakan punggungnya seperti bersandar pada sebuah benda yang sangat dingin. Dan yang aneh, ia mendengar juga suara dengkuran yang keras di belakangnya. Ketika ia membuka matanya dan menoleh ke belakang punggungnya, antara sadar dan tidak, ia melihat Johnny yang tertidur pulas membelakangi dirinya. Namun aneh, punggung temannya itu terasa dingin sekali. Dan kenapa juga ia malah tidur di sana, padahal ia punya kamar tersendiri. Karena masih mengantuk, ia pun tertidur kembali. Pagi-pagi sekali Aan pun terbangun ketika mendengar suara teman-teman kosnya yang sedang berebutan untuk mandi. Aan pun kaget bukan kepala, sebab ia tak mendapati temannya yang tidur di sebelahnya semalam. Dan yang lebih kaget, ia mendapati pintu kamarnya masih terkunci dari dalam. Lalu, siapa yang tidur di sampingnya semalam? Disinilah ia mulai merasakan ketakutan yang teramat sangat. Dan yang lebih menakutkan adalah ketika ia mengetahui dari temannya jika Aan semalam tak tidur di rumah kos, melainkan menginap di rumah temannya yang lain. Hari-hari berlalu. Kejadian aneh dan menyeramkan menimpa teman kosnya yang lain. Dan satu persatu teman-temannya mulai pindah kos karena takut mengalami kejadian seram yang menimpanya terulang kembali. Tinggallah 4 orang penghuni kos yang masih bertahan, dan mereka memutuskan untuk tinggal berempat dalam satu kamar. Keempat orang itu Aan, Teddy, Wawan, dan Johnny yang kebetulan satu kelas. Pada suatu malam, ketika keempat orang itu tengah asyik mengobrol sambil bercanda tawa, tiba-tiba dari arah sumur tua di belakang kamar mereka terdengar seperti suara orang sedang menimba air di sumur. Dan tak lama terdengar seperti suara orang yang sedang mandi. Siapa yang mandi malam-malam begini, pikir mereka saat itu. Dan tak selang berapa lama terdengar seperti suara orang yang sedang mencuci dan menyikat pakaian. Mereka pun saling berpandangan. Lalu serentak mereka mengintip melalui jendela kamar. Ketika kain gorden jendela tersingkap,
terlihat jelas oleh mereka. Di sumur tua di bawah pohon sawo itu, seorang perempuan berkain putih tengah mencuci pakaian. Sepertinya sosok perempuan itu tahu jika ia sedang diintip oleh mereka. Lalu sosok itu pun menoleh ke arah mereka dan terlihat wajah pucat perempuan tua menyeringai sekira 10 meter persis di depan jendela. Bisa dibayangkan oleh teman-teman betapa takutnya mereka. Sontak saja mereka loncat ke tempat tidur dan jatuh tumpang tindih. Ditariknya selimut untuk menutupi tubuh mereka. Belum juga rasa takut itu hilang. Tiba-tiba dari luar jendela terdengar suara ketukan sambil memanggil-manggil nama mereka. Tubuh mereka pun bercucuran keringat dingin. Dan tak lama terdengar suara orang mengaji dari arah masjid. Dan suara-suara aneh itu pun menghilang entah kemana. Dengan tubuh gemetaran mereka bangkit dan membereskan pakaian serta alat-alat sekolahnya. Mereka memutuskan untuk pindah kos ke tempat lainnya. Dan pagi-pagi buta mereka pamit pada pemilik kos untuk tak tinggal lagi di rumah kos tersebut. Suatu waktu, mereka iseng lewat di depan rumah kos tersebut. Namun sayang, rumah kos yang pernah mereka tinggali telah tak terawat tanpa penghuni dan dibiarkan terbengkalai. Entahlah kemana pemiliknya saat itu. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.